Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belki Salinga Firdani dari Program Studi Teknologi Informasi dengan NIM 240240005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai software manajemen referensi. Setiap tahun, lebih dari 3 juta artikel ilmiah diterbitkan. Mengelola kutipan dan referensi secara manual menjadi rumit dan memakan waktu. Untuk itu, hadir manajer referensi seperti Mendeley dan Sotero yang membantu mengumpulkan, mengatur, dan mengutip sumber secara otomatis. Mendeley Mendeley adalah perangkat lunak akademik gratis yang membantu peneliti mengelola, berbagi, dan menemukan referensi. Mendeley dikembangkan oleh Elsevier pada 2008 dan diakuisisi pada 2013. Mendeley menggabungkan fungsi manajer referensi, mengelola PDF, dan jaringan sosial ilmiah. Untuk fitur di Mendeley ada banyak. Saya mengambil 6 sebagai fitur utama. Yang pertama ada manajemen referensi. Manajemen referensi di Mendeley, kita bisa mengumpulkan, mengatur, dan mencari artikel PDF dan sumber web. Yang kedua ada Cite While You Write, yaitu plugin Word dan LibreOffice untuk kutipan mudah. Yang ketiga ada pembaca dan anotator PDF. Pembaca ini bisa membaca PDF bawaan untuk menyorot dan mencatat maksudnya. Maaf ya. Untuk selanjutnya di fitur Mendeley, kita bisa berkolaborasi untuk membuat grup pribadi sehingga kita bisa berbagi masalah hingga 20 anggota. Untuk penyimpanan cloud-nya, Mendeley memiliki penyimpanan yang cukup banyak, yaitu 2 GB untuk penyimpanan gratis di perpustakaan pribadi. Yang keenam, ada citation plugin, yaitu integrasi dengan Microsoft Word atau LibreOffice untuk menyisipkan kutipan dan membuat daftar pustaka otomatis. Selanjutnya ada Zotero. Zotero adalah proyek sumber terbuka yang diluncurkan pada tahun 2006 oleh George Mason University. Alat ini gratis dan mudah digunakan untuk mengumpulkan, mengatur, mengutip, dan berbagi sumber referensi. Zotero memiliki konektor browser yang terintegrasi dengan lebih dari 9.000 situs web dan didukung oleh komunitas aktif dengan lebih dari 1,5 juta pengguna di seluruh dunia. Untuk fitur dari Zotero di sini hampir sama seperti Mendeley, namun pembedanya yaitu di integrasi browser, penyimpanan, dan citation plugin. Sama Cite While You Write. Nah, untuk integrasi browsernya, Zotero hanya satu klik simpan dari database akademik dan jurnal. Untuk Cite While You Write-nya Zotero, kita berintegrasi dengan Word, Google Docs, LibreOffice, dan di sini dia mendukung 10.000 lebih gaya. Untuk penyimpanannya, Zotero memang lebih sedikit penyimpanannya dibanding dengan Mendeley, di mana Zotero hanya mampu menyimpan 300 MB untuk penyimpanan gratis dan dia memiliki opsi berbayar namun
harganya terjangkau. Untuk citation pluginnya, Zotero memiliki pencatatan fleksibel dan penadaan yang kuat. Selanjutnya, nah, perbedaan Mendeley dan Zotero dari fiturnya. Untuk fitur kepemilikan, Mendeley dimiliki oleh Selvier atau pihak komersial. Moon Zotero dimiliki oleh sumber terbuka atau nirlaba. Untuk fitur anotasi PDF, Mendeley memiliki bawaan dan kuat. Dan Zotero memiliki plugin pihak ketiga. Untuk fitur sosialnya, Mendeley memiliki jaringan sosial akademik terintegrasi, namun Zotero belum ada. Untuk fitur penyimpanannya, kembali ke fitur tadi, Mendeley memiliki 2 GB penyimpanan, 2 GB ya, banyak banget itu. Dan Zotero hanya memiliki 300 MB saja. Untuk integrasi browsernya, Mendeley hanya terbatas pada situs spesifik. Namun Zotero memiliki ekstensif dan 9.000 lebih situs yang bisa kalian jangkau. Untuk fitur antarmukanya, Mendeley memiliki tampilan yang lebih modern, cloud first. Namun Zotero memiliki tampilan yang minimalis dan desktop centric. Nah, kalau kalian bingung kapan sih kita bisa menggunakan Mendeley atau Zotero? Kalian bisa menggunakan Mendeley jika kalian sering menggunakan jurnal Elsevier. Dan yang kedua, jika kalian membutuhkan anotasi PDF dan UCR bawaan. Yang ketiga, jika kalian menginginkan jaringan sosial akademik terintegrasi, kalian bisa menggunakan Mendeley. Dan keuntungannya, jika kalian ingin mendapatkan penyimpanan perpustakaan yang lebih banyak, kalian juga bisa menggunakan Mendeley karena di Mendeley sekali lagi penyimpanannya 2 GB banyak. Nah, terus kapan sih kita bisa memilih Zotero? Kalian bisa memilih Zotero jika kalian suka perangkat lunak sumber terbuka. Yang kedua, jika kalian membutuhkan kompatibilitas browser yang luas. Yang ketiga, jika kalian menginginkan opsi kustomisasi efektif via plugin. Yang keempat, Zotero sering berkolaborasi menggunakan Google Docs. Jadi jika kalian suka menggunakan Google Docs, ini mantap. Ini pilihan yang cocok. Jadi kalian bisa memilih Zotero untuk referensi kalian. Dan poin plusnya untuk Zotero, dia memprioritaskan privasi data. Jadi data kalian bisa tersimpan di situ dengan baik. Nah, untuk kesimpulannya, Mendeley dan Zotero adalah alat yang diperlukan untuk peneliti modern seperti kita. Pilihan optimal tergantung pada alur kerja, kebutuhan kolaborasi, dan preferensi fitur individu. Mereka juga menerapkan manajer referensi yang kuat dan dapat menghemat waktu, meningkatkan akurasi kutipan hingga 95%. Investasikan waktu untuk menguasai satu alat untuk secara signifikan meningkatkan produktivitas dan dampak penelitian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.